Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Mission Milano 2016. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang tiba-tiba saja diserang oleh seseorang dengan menggunakan senjata api. Dan sepertinya seseorang tersebut berniat akan membunuhnya. Usut punya usut, ternyata seorang pria tersebut adalah seorang agen rahasia dari Hong Kong yang sedang ditugaskan di negara Prancis. Karena kasus penyerangan tersebut, seorang pria itu pun kembali ke negaranya untuk menyelamatkan diri. Dan diketahui jika seorang pria itu bernama Sampan Hung. Namun, sepulangnya Tuan Hung ke negaranya tersebut, dirinya malah kembali mendapatkan misi rahasia dari atasannya. Yang dimana misinya kali ini adalah untuk menyelamatkan dunia. Dan karena misinya tersebut sangat rahasia, saat itu atasannya langsung memberikannya sebuah tab agar Tuan Hung mengetahui detail misinya tersebut. Seketika Tuan Hung pun langsung membuka tab tersebut di dalam toilet agar misinya tidak diketahui oleh orang lain. Dan ternyata misi Tuan Hung kali ini adalah untuk mencari benih dewa yang berada di sebuah perusahaan teknologi ternama di negaranya. Usut punya usut, ternyata seorang presiden di perusahaan tersebut juga merupakan seorang pencuri yang sangat handal. Namun, untuk saat ini mereka sudah tidak melakukan hal itu. Karena mereka sudah cukup kaya raya dan lebih mementingkan untuk terus mengembangkan teknologi ilmiah yang mereka ciptakan. Kemudian, kita beralih kepada seorang pria kaya yang bernama Louis Luo. Dia adalah seorang presiden di perusahaan teknologi ilmiah tersebut. Ternyata Louis juga sangat ahli dalam berkelahi. Bahkan semua saudara-saudara kandungnya pun juga tidak kalah hebat darinya. Louis mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Amon dan seorang adik perempuan yang bernama Karen. Di rumahnya yang sangat besar tersebut, Louis juga tinggal bersama dengan seorang ibunya. Namun, ibunya tersebut mempunyai penyakit Alzheimer. Saat itu, Louis menjadi sangat terkejut ketika sang ibu menyuruhnya untuk memakan semangkuk sup. Yang ternyata sup tersebut adalah air dari akuarium beserta dengan ikan hidup di dalamnya. Bahkan, sang ibu juga menganggap Amon seperti seekor anjing. 係啦，就咁飲落去。我從來冇飲過咁新鮮嘅湯。今日真係乖，成日都冇吠過。Kemudian keesokan harinya terlihat Tuan Hung mulai melancarkan aksinya tersebut menyusup ke dalam perusahaan milik Louis. Tak lupa Tuan Hung juga mulai menyamar sebagai tukang kebersihan agar dirinya tidak dicurigai. Saat itu Tuan Hung mulai memasang kamera pengintai untuk memantau targetnya. Dan di saat itulah Tuan Hung menjadi sangat terkejut melihat benih dewa yang dimiliki oleh perusahaan Louis. Benih dewa tersebut nantinya akan dijadikan alat untuk membasmi kelaparan yang ada di dunia. Namun sebenarnya benih dewa tersebut juga telah menjadi banyak incaran oleh para pencuri kelas kakap. Karena dalam waktu sekejap saja, benih dewa itu bisa tumbuh menjadi sebuah pohon yang langsung menghasilkan buah. Tanpa mereka sadari, ternyata di dalam perusahaan tersebut sudah terdapat sekelompok perampok yang berniat akan mencuri benih dewa tersebut. Seketika para perampok itu pun langsung menyerang dan mulai mengambil secara paksa benih-benih dewa itu dengan menggunakan senjata teknologi ultrasonik. Yang dimana senjata tersebut dapat merusak pendengaran seorang manusia, bahkan senjata itu juga bisa merusak semua benda yang ada di sekitarnya. Karena hal tersebut, Louis pun tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan para perampok itu mengambil benih-benih dewanya. Perampok itu pun juga membawa seorang profesor untuk ikut bersama mereka. Saat itu, Tuan Hung yang mengetahui benih-benih dewa tersebut dicuri juga hanya bisa pasrah karena mereka menggunakan senjata yang tidak bisa mereka lawan. Setelah itu, Tuan Hung pun mulai pergi menemui Louis di rumahnya dengan tujuan untuk memintanya bekerja sama mengambil benih-benih dewa tersebut kembali. Dengan gayanya yang seperti seorang agen rahasia tersebut, Tuan Hung pun mulai memperkenalkan dirinya kepada Louis.
Namun ternyata tanpa Tuan Hung memperkenalkan diri, Louis sudah mengenalinya. Karena Tuan Hung selalu mengacaukan semua misinya sebelum misinya tersebut selesai. 撞爛咗103架車，再加隻遊艇同一架飛機，希望用最短嘅時間將上帝種子揾翻嚟。咁咪去揾咯。上嚟呢度同你合作。 Saat itu, Louis menolaknya karena dia sangat ragu jika Tuan Hung bisa berhasil mendapatkan kembali benih dewanya tersebut. Namun, Tuan Hung tetap bersikeras untuk membujuknya agar Louis mau bekerja sama dengannya. Karena Tuan Hung tidak ingin jika benih dewa tersebut disalahgunakan oleh kelompok lain. Saat itu, sebenarnya Louis telah mengetahui dalang dibalik perampokan tersebut. Tetapi Louis juga tidak berani menghadapinya, karena kelompok perampok tersebut adalah kelompok yang sangat berbahaya. 你諗下，如果上帝種子落咗喺 K-Max 手上，結果會點？ Tuan Hung yang mengetahui hal itu pun tetap memaksanya. Bahkan dia juga mulai mengajak Louis untuk taruhan, dan yang kalah harus mau mengikuti semua peraturan dari si pemenang. Kemudian mereka berdua pun memulai kompetisi tersebut. Dan dari semua kompetisi itu, Tuan Hung tetap kalah dari Louis. Hingga akhirnya Tuan Hung yang tidak mau menerima kekalahannya tersebut pun mulai mengajak Louis untuk balapan. Namun sayangnya dalam kompetisi balapan tersebut, Tuan Hung malah mengalami sebuah kecelakaan. Seketika Tuan Hung pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan di saat itulah Tuan Hung yang terlihat sekarat kembali membujuk Louis. Bahkan Tuan Hung juga berpura-pura mati agar Louis mau merebut kembali benih dewa tersebut. Namun sayangnya kebohongan Tuan Hung tersebut diketahui oleh Louis dan hal itu membuatnya menjadi kesal. Hingga pada akhirnya Louis mau menerima ajakan Tuan Hung untuk merebut kembali benih dewanya itu. Dan saat itu mereka pun langsung pergi ke markas Tuan Hung untuk mengambil beberapa senjata rahasia dan mulai menyusun rencana. Target pertama mereka pada saat itu adalah elang besi yang merupakan salah satu anggota dari kelompok perampok tersebut. Kemudian mereka semua pun mulai bergegas untuk menangkapnya. Saat itu ternyata elang besi sedang asik berjudi di kota Makau. Namun sepertinya elang besi telah mengetahui jika dirinya sedang menjadi target incaran. Elang besi yang sangat licik itu pun mulai menculik Karen. Tapi untungnya saat itu Tuan Hung yang sedang berjaga di luar mulai mengetahuinya. Di saat yang bersamaan ternyata Amon juga mengetahui jika adiknya tersebut sedang diculik dan dia pun mulai berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya usahanya tersebut harus gagal karena dirinya malah terjatuh keluar dari jendela. Di saat itulah tiba-tiba saja Louis datang dan langsung mengajar elang besi. Tetapi dalam perkelahian tersebut, Louis menjadi kalah karena kacamata yang dia gunakan terjatuh. Dan untungnya Tuan Hung juga segera datang dan langsung membantunya. Namun, usaha mereka untuk menangkap elang besi tetap sia-sia karena elang besi berhasil kabur dari mereka. Mengetahui hal itu, Louis pun kembali mengejarnya. Tetapi sayangnya, saat itu Louis malah terperangkap oleh jebakan elang besi dan membuatnya menjadi tertangkap. Tuan Hung yang mengetahui Louis tertangkap itu pun juga langsung melacak keberadaan elang besi. Karena sebelumnya Tuan Hung berhasil memasang alat pelacak di kakinya. Dan benar saja, saat itu Louis sedang disekap di sebuah tempat yang sama sekali tidak dia ketahui. Dan di saat itulah kelompok perampok tersebut mulai menghampirinya. Seketika mereka pun berniat akan membunuh Louis secara perlahan dengan membuatnya menelan seekor serangga parasit yang sangat berbahaya. Setelah itu mereka pun kembali meninggalkannya. Namun tak disangka saat itu salah satu wanita anggota dari kelompok perampok tersebut kembali menghampirinya. Seketika Louis pun menjadi terkejut karena wanita itu tiba-tiba saja membuka pakaiannya dan menuju ke arahnya. Ternyata wanita itu justru malah menolong Louis mengeluarkan serangga yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Diketahui jika wanita tersebut bernama Pinik. Seketika Louis pun mulai menjadi kebingungan karena wanita yang merupakan musuhnya tersebut justru malah menolongnya. Dan tanpa berkata apapun, wanita itu juga kembali pergi meninggalkannya.
Setelah itu, Tuan Hung bersama semua adik Louis pun mulai datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkannya. Dan ternyata sebelum wanita itu pergi, dia juga meninggalkan sebuah pesan yang dia tulis di belakang leher Louis, yang dimana pesan itu menunjukkan sebuah kota tempat dimana para perampok tersebut menyembunyikan barang curiannya. Mengetahui hal itu, mereka semua pun langsung berangkat menuju kota itu. Dan sesampainya di sana, mereka juga mulai menyusun rencana untuk kembali merebut benih dewa tersebut. 佢哋唔知道上帝種子嘅事，雕爺已經離開咗東歐，會同新月祖英國逐樣話俾我知。我要知每一個細節。 Kemudian di sisi lain, terlihat para perampok bersama dengan seorang profesor yang mereka culik mulai memasuki sebuah lab tempat penyimpanan benih-benih dewa tersebut. Dan di lab itu telah dijaga oleh seorang wanita yang bernama Sophie. Di dalam lab tersebut ternyata juga mempunyai tingkat keamanan yang sangat luar biasa, yang dimana tidak ada satu orang pun yang bisa masuk tanpa seizin Sophie. Karena kunci pintu lab tersebut hanya ada pada kornea matanya. Dan di setiap lorong lab itu juga terdapat beberapa laser yang dapat menghancurkan tubuh seseorang. Saat mereka semua berada di dalam lab tersebut, ketua perampok itu mulai bernegosiasi dengan profesor agar profesor tersebut mau bekerja sama dengan mereka. Namun, karena pembagian hasil yang tidak seimbang, profesor tersebut pun langsung menolaknya. Seketika ketua perampok tersebut juga malah langsung membunuhnya dan dia pun juga mengambil ingatan dari sang profesor tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan seorang penjahat kelas kakap yang bernama Tuan Condor, yang saat itu sedang melakukan pertemuan dengan elang besi di sebuah kapal. Saat itu, ternyata Tuan Condor bersama dengan istrinya berniat akan menggunakan benih dewa tersebut untuk membudidayakan tanaman kokain, agar bisnis mereka semakin mendapat keuntungan yang besar. Di sisi lain, kini Tuan Hung dan yang lainnya telah menemukan rencana untuk dapat masuk ke dalam lab tempat penyimpanan benih dewa tersebut. Dan karena mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam lab tersebut, mereka pun mulai berencana untuk menjebak Sophie agar mereka bisa mendapatkan kunci kornea mata yang dimiliki oleh Sophie. 係咁，佢中意啲咩類型嘅男人啊？佢中意着乾濕褸嘅男人喎。有咁嘅怪癖？佢咪講緊我係嘛？ Saat itu Sophie yang mulai terlena dengan ketampanan Louis mulai terbuai oleh rayuannya, hingga akhirnya Louis berhasil menduplikat kornea mata miliknya. 夢到呢個地方，換塊腍啲嘅地再講啦，好嘛？哎呀，你唔識得，我唔夠放㗎。 Di samping itu, Tuan Hung juga mulai menganalisis sistem keamanan yang ada di dalam lab tersebut. Dan setelah berhasil, dia pun juga langsung memberitahukan kepada Karen agar Karen dapat memberikan informasi tersebut kepada Louis. Kemudian terlihat ketua perampok tersebut mulai melakukan sebuah pertemuan dengan Tuan Condor untuk bertransaksi benih dewa curiannya. Namun, saat itu transaksi di antara mereka tidak berjalan dengan lancar, karena Tuan Condor tidak menerima harga yang diberikan oleh ketua perampok tersebut. Dan saat itu, Pinnick yang mengawalnya juga malah langsung pergi begitu saja. Ternyata saat itu elang besi mulai berkhianat dan malah mulai membantu Tuan Condor untuk mencuri benih dewa tersebut yang berada di dalam lab. Tuan Condor yang mengetahui hal itu pun seketika langsung membunuh ketua perampok tersebut. Kemudian terlihat Louis yang mulai memasuki lab tersebut dengan menggunakan kunci yang dia curi dari Sophie. Namun saat akan memasuki lab tersebut, tiba-tiba saja elang besi mulai menyerangnya dan seketika mereka berdua pun mulai berkelahi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja laser yang berada di dalam lorong tersebut juga mulai aktif. Namun untungnya saat itu Pinnick datang dan kembali membantu Louis untuk mengalahkan elang besi. Dengan bersusah payah, mereka berdua pun mulai berusaha untuk menghajarnya. Namun mereka juga harus berusaha untuk menghindari laser yang ada di lorong tersebut. Saat mereka berhasil masuk ke dalam lab tersebut, Louis yang tidak tega melihat seseorang mati di hadapannya itu pun malah menolong elang besi untuk ikut masuk ke dalam. Dan karena kelicikan dari elang besi tersebut, mereka pun langsung kembali berkelahi. Hingga akhirnya Louis pun berhasil mengalahkannya. Kemudian Louis dan Pinnick pun langsung mengambil benih dewa itu dan mulai pergi meninggalkan lab tersebut. 呢個係博士嘅記憶體，我哋快走。
Usut punya usut, ternyata Pinnick adalah salah satu agen rahasia dari Tuan Hung yang ditugaskan untuk memata-matai kelompok perampok tersebut. Saat itu, Tuan Hung merasa sangat senang karena misinya tersebut telah berhasil. Namun, tiba-tiba saja Louis mendapat sebuah kiriman video yang memperlihatkan jika ibunya sedang diculik oleh kelompok dari Tuan Condor. Seketika, Louis pun kembali langsung pergi untuk menyelamatkannya. Dan saat itu, Tuan Hung bersama dengan yang lainnya juga kembali membantunya. Tujuan Tuan Condor menculik ibu Louis tersebut hanyalah untuk merebut kembali benih dewa yang telah dia bawa. Dan mulai dari sinilah kita menjadi tahu jika ternyata seorang wanita yang selalu bersama dengan Tuan Condor tersebut adalah dalang dibalik semuanya. Dan Tuan Condor sendiri juga hanya salah satu kaki tangannya saja. Dengan sangat berat hati, Louis pun mulai memberikan benih dewa tersebut kepada mereka karena dia tidak ingin ibunya menjadi korban. Namun ternyata saat itu Nyonya Condor hanya mempermainkan Louis saja. Dan setelah mendapatkan benih dewa tersebut, Nyonya Condor tidak melepaskan ibu Louis. Dan saat itu mereka justru malah mengajar Louis habis-habisan. Di saat itulah tiba-tiba saja tempat persembunyian mereka mulai diledakkan oleh sebuah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh Tuan Hung dan juga adik-adik Louis. Namun sayangnya saat itu Nyonya Condor berhasil kabur membawa ibu Louis tersebut. Di sisi lain, ternyata Pinnick yang ikut bersama dengan Louis kembali berkelahi dengan Tuan Condor. Hingga akhirnya dia pun berhasil membunuhnya. Kemudian, Louis yang mengetahui jika ibunya dibawa pergi oleh Nyonya Condor itu pun mulai menyusulnya. Saat itu, ternyata Nyonya Condor berniat akan kabur menggunakan sebuah pesawat. Dan di saat yang bersamaan, Tuan Hung mulai terlihat menyusul mereka menggunakan sebuah motor. Saat itu, pesawat yang dikendarai Nyonya Condor juga mulai terbang. Namun untungnya Louis dan Pinnick berhasil masuk ke dalam pesawat tersebut dengan bantuan helikopter yang dikendalikan oleh adik-adiknya. Di saat itu, Tuan Hung juga berhasil masuk ke dalam walaupun dirinya tersangkut oleh pintu pesawat. Nyonya Condor yang mengetahui kedatangan mereka pun langsung melawannya. Saat itu mereka berdua mulai kewalahan untuk melawannya karena Nyonya Condor juga mempunyai kemampuan bela diri yang sangat luar biasa. Di saat mereka berdua mulai lengah, Nyonya Condor pun langsung berlari untuk menghabisi Tuan Hung yang masih tersangkut oleh pintu pesawat tersebut. Tapi untungnya saat itu Louis dan Pinnick berhasil menyelamatkannya. Pertarungan di antara mereka pun kini menjadi 3 lawan 1. Namun hal tersebut tidak membuat Nyonya Condor langsung kalah begitu saja. Karena di seluruh tubuhnya telah dilindungi oleh pakaian besi. Walaupun dirinya diajar habis-habisan, tubuh Nyonya Condor tetap tidak merasakan apapun. Namun, Tuan Hung yang mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata itu pun mulai berniat akan menyentuh dadanya. Karena di bagian itulah yang tidak tertutup oleh pelindung besi. Nyonya Condor yang mulai mengetahuinya pun mulai berusaha untuk menutupinya. Namun akhirnya Louis dan Pinnick berhasil memukul dadanya tersebut hingga membuat benih dewa yang dia bawa terjatuh. Seketika Tuan Hung dan Pinnick pun langsung mengunci tubuh Nyonya Condor yang mulai lengah tersebut. Di saat itulah Louis mulai mengambil satu benih dewa dan langsung melemparkannya masuk ke dalam mulut Nyonya Condor. Seketika benih dewa itu pun mulai tumbuh menjadi pohon di dalam tubuhnya. Sebelum Nyonya Condor tewas, dia pun kembali berniat akan membunuh ibu Louis dengan menggunakan senjatanya. Namun Tuan Hung berhasil menyelamatkannya dan senjata tersebut justru malah merusak navigasi pesawat yang membuat pesawat tersebut menjadi tidak bisa dikendalikan. Mengetahui hal itu, mereka semua pun mulai menyelamatkan diri untuk melompat dari pesawat tersebut menggunakan parasut. Pada akhirnya, misi mereka pun kini telah berhasil. Dan saat itu terlihat Louis yang kembali bertemu dengan Pinnick yang sedang bersama dengan seorang pria. Melihat hal tersebut, Louis pun mulai cemburu. Karena sebenarnya Louis mulai menyukai Pinnick. Namun ternyata seorang pria tersebut adalah seorang penjahat yang baru saja dia tangkap. Kemudian sebelum mereka kembali berpisah, Pinnick pun juga mulai mencium pipinya. Karena hal tersebut, Louis pun menjadi benar-benar menyukainya. Kini benih-benih dewa tersebut telah berhasil mereka sembunyikan. Dan hanya mereka berdualah yang mengetahui keberadaannya. Jalan-jalan naik pesawat dan film pun tamat.